Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai emosi, motivasi, dan juga well-being. Kita sekarang masuk ke emosi. Emosi itu berada di mana saja, yaitu seluruh pengalaman yang membuat apa yang kita rasakan. Tapi apa itu emosi sendiri? Nah, emosi itu adalah kombinasi kompleks dari satu faktor biologi, dua faktor kognitif, tiga faktor behavior, dan juga empat faktor sosiokultural. Kita masuk ke emosi dasar-dasarnya. Sekarang emosi dasar itu terdiri berkisar dari sekitar 7 sampai 10 poin, tergantung dari teori apa yang diambil. Nah, tapi jumlah emosi positif cenderung lebih sedikit daripada basic emotions yang ada. Basic emotions itu bisa bergabung, yaitu misalnya kaget atau surprise ditambah dengan rasa takut atau fear menjadi rasa takjub atau awe. Nah, hal ini dinegasikan oleh agama yang biasanya mengubah emosi-emosi negatif menjadi positif. Misalnya mengubah emosi takjub ini menjadi emosi yang cenderung positif. Nah, konsekuensinya adalah menghilangkan emosi negatif, membuat kita kehilangan jenis-jenis emosi dan juga esensi dari pengalaman emosi yang otentik, yaitu rasa takut dari awe ini dihilangkan oleh agama. Nah, yang ketiga, emosi adalah independen, yaitu emosi positif dan negatif tidak saling memengaruhi. Seberapa sering seseorang merasakan emosi positif hampir tidak berpengaruh pada seberapa sering seseorang merasakan emosi negatif. Peningkatan emosi positif tidak secara otomatis mengurangi emosi negatif yang dirasakan atau juga sebaliknya. Yang keempat adalah banyak emosi yang tidak kita sadari. Hal ini dinamakan core effect, yaitu reaksi emosional yang kita rasakan tetapi tidak kita sadari. Karena hal ini sangat sering kita rasakan tapi tidak disadari, hal ini yang menyebabkan situasi yang identik bisa dipandang berbeda oleh setiap orang pada waktu yang berbeda. Jadi, approach-nya seseorang terhadap suatu masalah pada satu waktu dan waktu lainnya itu cenderung berbeda. Di sini kita masuk ke komponen emosi. Ada 4 poin yang tadi dibahas, yaitu biologi, kognitif, behavior, dan juga sosiokultural. Kita masuk ke poin biologi. Ini ada 5 jenis yang mempengaruhi dari biologi. Yang pertama neurotransmitter, yaitu hormon-hormon dopamin, ensefalin yang membuat rasa senang dan juga mengurangi rasa sakit, dan juga endorfin. Terus ada oksitosin yang membuat hubungan sosial, juga meningkatkan rasa trust dan juga memberikan dukungan emosi. Itu adalah zat-zat kimia yang berpengaruh pada emosi. Yang kedua ada happy brain, yaitu prefrontal cortex bagian kiri kita cenderung aktif ketika kita bahagia. Nah, bagian ini juga bertugas untuk membantu kita pulih dari emosi negatif dan juga menekan emosi negatif. Bagian ini bisa dilatih oleh para meditator atau orang yang bermeditasi. Poin ketiga yaitu neuroplasticity, yaitu otak kita berkembang seiring kehidupan. Ukuran otak kita bisa bertambah dengan belajar musik dan juga bermeditasi. Nah, yang diyakini bisa membantu kita meregulasi emosi. Poin keempat yaitu genetic of emotions, yaitu genetik sesuai dengan namanya itu gen, yaitu turun dari keluarga kan. Nah, dalam research ini kembar identik bisa merasakan perasaan yang relatif sama meskipun dididik di lingkungan yang berbeda. Nah, terus yang kelima, di sini ada happiness set point, yaitu titik tengah dari emosi yang kita rasakan. Jadi emosi kita setelah naik atau setelah turun, nah dia akan kembali ke titik utama. Nah, itu namanya happiness set point. Jadi orang yang happiness set point-nya lebih dekat dengan emosi positif akan cenderung lebih bahagia, sedangkan orang yang happiness set point-nya lebih sedekat ke titik negatif akan merasa pesimis atau juga lebih sering merasakan anxiety. Jadi kesimpulannya, genetik itu berpengaruh pada emosi tapi tidak sepenuhnya ditentukan oleh genetik, dan juga intervensi yang dilakukan ini bisa meningkatkan well-being dengan cukup signifikan. Gitu. Terus ini ada cognition, yaitu di sini ada 3 poin, yaitu cognition ini berdasarkan psikologi kognitif, yaitu di sini ada penelitian, yaitu hanya dengan merubah pemikiran dari saya kesepian menjadi saya dicintai seseorang dalam situasi tertentu bisa membuat perubahan yang sangat besar dalam kehidupan emosi seseorang. Terus ini ada yang namanya learn optimism, itu dibahas oleh Seligman, yaitu beliau menemukan bahwa seseorang bisa meng-unlearn gaya berpikir negatif dan juga menggantinya menjadi optimisme yang realistis. Terus yang ketiga,
Philip Zimbardo dan Ilona Boniwell ini berpendapat kalau pandangan terhadap waktu mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan. Misalnya, orang yang berfokus pada masa depan lebih mentolerir delayed gratification dan berfokus pada tujuan jangka panjang. Sebaliknya, orang yang berfokus pada masa orientasi hidup untuk masa yang sekarang ada, yaitu pandangan waktu. Jadi, pada waktu itu berpengaruh pada bagaimana kita memandang natur dari kebahagiaan itu sendiri. Kita mikirkan jangka panjang atau jangka pendek gitu. Terus kita di sini ada behavior, yaitu bagaimana kita bertingkah itu bisa mengaruhi bagaimana kita merasakan. Nah, itu bisa dibaca di bagian sini, jadi di pause saja kalau kurang waktunya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu social and cultural influences. Nah, di sini ada 3 jenis, yaitu poin pertama, social constraint model, yaitu seseorang cenderung mengatur mood sesuai dengan pemahaman mereka tentang situasi sosial yang sedang ada. Misalnya orang yang lagi di pesta kan nggak mungkin ngamuk-ngamuk misalnya. Terus yang kedua adalah kelas sosial dan juga status sosial yang mengaruhi sense of self seseorang. Jadi misalnya orang yang bangsawan cenderung kan menahan emosi mereka, tidak terlalu ekspresif gitu. Tapi orang-orang yang mungkin lebih humble gitu, yang lebih di kelas bawah kan mereka cenderung lebih keluar semua emosi karena mereka tidak dikekang oleh status sosial. Terus yang ketiga adalah culture juga berpengaruh. Misalnya di sini orang US berpikir bahwa bahagia itu hal yang energetik gitu, berpengaruh pada antusiasme dan juga cenderung meledak-ledak. Jadi mereka kalau bahagia cenderung sangat menunjukkannya. Sedangkan orang di China memandang rasa bahagia sebagai perasaan yang privat dan pribadi. Hal ini menyebabkan perbedaan pengalaman gitu. Jadi orang yang misalnya Chinese yang konvensional cenderung menekan perasaan mereka ketika bahagia. Jadi mereka merasakannya sendiri tapi tidak dibagikan ke orang lain gitu. Jadi di sini kita mempelajari kalau komponen of emotion itu ada 4, yaitu emosi dipengaruhi oleh biologi, kognitif, behavior, dan juga sosio-kultural. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Baik, kita lanjut ke part 3, yaitu moods and well-being. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan emotion dan moods. Emotion itu merupakan perasaan yang dapat muncul atau hilang dengan cepat sebagai respon terhadap peristiwa di lingkungan. Sedangkan mood merupakan emotion yang bertahan lebih lama dan mengalami perubahan kecil dari waktu ke waktu. Studi terbaru menemukan bahwa emosi dan suasana hati dapat berdampak signifikan pada hampir semua proses psikologis, seperti memori, perhatian, persepsi, dan pengalaman diri kita sendiri. Sebuah penelitian juga dapat menunjukkan bahwa positive emotion dapat meningkatkan well-being kita atau kesejahteraan diri kita. Dan hal ini juga akan berpengaruh pada semua proses psikologis seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu kita lanjut ke part 4, yaitu positive psychology and motivation. Di sini ada yang namanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik muncul ketika kita bertindak atau melakukan sesuatu tanpa adanya imbalan dari luar. Ini motivasi yang tentunya datang dari diri sendiri. Lalu ada motivasi ekstrinsik, yaitu yang muncul ketika kita bertindak untuk mendapatkan imbalan eksternal seperti pujian, status, uang, dan imbalan lainnya yang datang dari luar. Lalu kita lanjut ke motivation and the pursuit of goals. Mengejar goals yang berarti bagi kita akan lebih memuaskan daripada mengejar goals yang dipaksakan oleh orang lain. Di dalam subbab ini juga ada yang namanya approach goals, yaitu yang memotivasi kita untuk bergerak maju terhadap sesuatu. Misalnya, saya ingin mendapatkan gelar sarjana psikologi dari jurusan psikologi. Lalu ada avoidance goals yang memotivasi kita untuk menghindari difficulties, dangers, or fears, jadi kesulitan, bahaya, atau ketakutan. Misalnya, saya takut untuk berbicara di depan publik, maka saya akan menghindari akan selalu untuk menghindari adanya entah mata kuliah atau apapun yang berhubungan dengan public speaking. Lalu di sini ada yang namanya strivings and well-being, yaitu merupakan pengelompokan goal kecil untuk mencapai goal yang lebih besar. Contohnya, jika goal saya ini mencari pasangan yang spesial, berarti goal-goal kecil yang harus saya lakukan itu untuk saya harus berpenampilan menarik, saya harus dandan, saya harus keluar bersosialisasi dengan orang-orang lain sehingga saya menemukan orang yang tepat. Lalu ada hope theory, yaitu muncul karena kita memiliki ekspektasi terhadap tercapainya goal. Nah, hope theory ini dapat dihasilkan dari 2 cara, yaitu pathway, yang berarti percaya bahwa kita bisa mencari jalan untuk
mendapatkan untuk mencapai goals yang kita inginkan. Dan yang kedua ada agency, yaitu percaya bahwa ada hal yang membuat diri kita dapat termotivasi untuk mencapai tujuan kita. Lalu ada affective forecasting, yaitu saat seseorang bisa memprediksi bagaimana perasaan mereka ketika suatu tujuan itu sudah tercapai. Namun affective forecasting ini memang banyak yang belum bisa melakukannya karena kita cenderung untuk melewati spesifik detail dari goals kita sendiri. Jadi kita cenderung untuk mengabaikan hal-hal kecil dari goals kita karena kita cenderung takut kecewa. Jadi kita berpikir kayak, oh ya udah, yang penting saya mau lulus 4 tahun. Dengan caranya saya tidak tahu, tapi pokoknya saya harus lulus 4 tahun. Nah, kenapa saya tidak melihat hal detail-detail kecil dari tujuan saya itu? Karena biasanya orang ini takut kecewa jika tujuan atau goalsnya itu tidak tercapai. Selanjutnya kita akan bahas mengenai well-being and positive emotion. Sini ada dari The Broaden and the Booth model yang mendalilkan memiliki tujuan emosi positif sangat berbeda dengan tujuan emosi negatif. Kenapa? Karena dampak dari emosi positif yang pertama sebagian tanpa tujuan. Ketika orang dewasa merasakan emosi positif, mereka cenderung berinteraksi dengan orang lain, membantu orang lain, bahkan mencari pengalaman baru. Yang kedua, emosi positif memberikan percikan untuk perubahan dalam aktivitas kognitif. Ketika anak bermain contohnya, mereka membiarkan diri mereka termotivasi oleh kegembiraan. Dan secara bersamaan, mereka belajar tentang lingkungan mereka, bahkan tentang diri mereka sendiri. Yang kedua, mengenai emotional intelligence, yaitu kemampuan secara akurat membaca emosi orang lain, pengetahuan bagaimana mengelola perasaan dan itu seseorang, keterpekaannya lebih terhadap emosi orang lain. Teman-teman bisa baca di sini ada 5 dimensi dari emotional intelligence. Sangat penting untuk kita sebagai manusia memiliki emotional intelligence ini, karena kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan sangat penting untuk mengetahui dan bagaimana kemampuan kita membaca emosi orang lain. Selanjutnya, James Shapiro mengajukan teori mengenai emotional creativity. Bagaimana kita menggunakan emosi kita secara kreatif untuk hal-hal positif dalam kehidupan kita, yang akhirnya berdampak positif juga dalam hubungan kita dengan orang lain. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai definition of happiness dan well-being. Kita akan bahas dari 2 sudut pandang teori, yaitu one-dimensional theory dan multi-dimensional theory. Ada 3 dari one-dimensional theory, yaitu hedonic perspective, eudaimonic perspective, dan engagement perspective. Kalau hedonic perspective fokus pada kesenangan indrawi. Kalau eudaimonic perspective, bagaimana kita fokus pada memenuhi potensi diri kita, mengembangkannya. Kalau engagement perspective, bagaimana kita melibatkan diri kita pada suatu aktivitas. Lalu ada multidimensional theory. Di sini ada 5 yang akan saya bahas, yaitu self-determination theory dari J.C. and Ryan, automatic happiness and well-being theory dari Seligman, psychological well-being dari Carol Roth, dan the mode of fulfillment dari Richard Cohn, dan quality of life dari Michael Fritz. Kalau self-determination theory dari J.C. and Ryan ini, bagaimana kita bertumbuh pada suatu kelompok yang akhirnya mengembangkan diri kita, memotivasi diri kita, dan mengintegrasi kepribadian kita. Sini ada authentic happiness and well-being theory dari Seligman yang berfokus pada kebahagiaan sejati yang melibatkan pengembangan 3 domain kehidupan yang luas, yaitu kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang terlibat dengan baik, dan kehidupan yang bermakna. Psychological well-being dari Carol Roth ini adalah satu penelitian, suatu skala yang mengukur bagaimana kesejahteraan seseorang yang dinampakkan oleh Psychology Well-being Scale. Selanjutnya kita akan bahas dengan the modes of fulfillment dari Richard Cohn. Bagaimana sih kesejahteraan kita tuh fokus dengan mempertimbangkan bagaimana orang memilih untuk memupuk kebahagiaan dengan memusatkan perhatian pada emosi atau tujuan tertentu saja. Selanjutnya kita akan bahas mengenai quality of life. Ini adalah suatu skala perhitungan bagaimana digunakan untuk meningkatkan kepuasan hidup seseorang, untuk mengukur kepuasan hidup seseorang. Ini dibuat oleh Michael Fritz yang dibangun atas ide dari cognitive behavior. Seperti itu teman-teman.